Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Dan yang lagi dalam keadaan sakit, semoga Allah segera sembuhkan apa yang menjadi keluhan kalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan untukmu yang selalu berprasangka baik, berkata baik, dan berperilaku baik, tetap semangat dan selalu bahagia. Kita, hey, ngapain di situ? Nih, maaf ya teman-teman, ini kitanya lagi ngumpet. Nggak tahu ini mungkin lagi cari cicak ya. Maaf ya, rumahnya berantakan. Nah, teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang kucingku yang bernama Kitten ini ya, teman-teman. Si Kitten ini awal mula saya adopt itu umurnya 2 bulanan ya, teman-teman. Awal mula saya adopt itu badannya kecil banget dan kurus dan apa ya, bulunya itu jarang-jarang ya teman-teman. Kalau bahasa Cilacap itu apa ya namanya, bulunya itu eh apa ya pokoknya bulunya seperti bulu orang pitak ya teman-teman. Jadi ini itu jarang-jarang bulunya ya teman-teman, seperti tikus ya. Dan gak nyangka sekali kalau ternyata setelah besar itu bulunya lebat. Nah ini untuk sekarang ini dia itu bulunya nggak apa ya, nggak teratur ya, rada panjangnya itu nggak rata karena kemarin-kemarin saya potong teman-teman. Ada ya beberapa yang menggumpal itu saya potong ya, potong sendiri teman-teman, karena nggak pernah saya itu jarang lah memanggil jasa grooming, itu jarang. Terkadang saya mandikan juga mandikan sendiri karena ya gimana ya, karena ini memang menurut saya kan indoor ya, indoor juga selalu bersih ya, jadi nggak pernah sama sekali menyentuh dunia luar, itu nggak pernah. Jadi memang untuk mandi itu jarang-jarang, jarang sekali teman-teman, kecuali memang dikala saat yang benar-benar dibutuhkan gitu ya, seperti misal ada jamurnya ataupun kena minyak ataupun apa. Nah ini kemarin itu kebetulan dia itu alergi kutu, jadi bulunya itu menggumpal. Nah memang ini memang belum saya mandikan karena beberapa hari sebelumnya itu sedang musim hujan teman-teman. Jadi kalau cuacanya nggak mendukung, hujan gitu, memang saya nggak berani mandikan dia. Nah ini kemudian setelah saya tahu dia bulunya menggumpal, saya periksa kan ya badannya ya, periksa sendiri gitu ya. Ternyata dia itu alergi kutu teman-teman, ada beberapa kutu di tubuhnya dan lihatnya sih cuma 1-2 gitu ya, cuman dia itu kan sensitif banget kulitnya. Walaupun cuma 1, dia pasti garuk-garuknya heboh banget. Nah itu bekas garukannya itu dia bikin seperti apa ya, luka-luka yang luka gatal yang berlebihan gitu loh teman-teman. Jadi bulunya tuh rontok gitu ya. Nah setelah itu saya tahu ada kutunya, lalu saya kasih obat teman-teman. Obatnya apa? Obatnya itu saya pakai Revolution Plus teman-teman. Revolution itu sudah sering saya pakai, memang harganya mahal tapi cukup apa ya, cukup efektif gitu teman-teman. Karena kucing saya banyak, ya nggak banyak ya, cuma 5 ya, menurut saya banyak ya. Jadi saya beli Revolutionnya itu sekaligus untuk 5 kucing. Jadi ketika saya memberi obat dia satu kucing, lalu saya akan kasih obat semua teman-teman. Takutnya itu kutunya juga udah loncat atau udah nular ke temennya yang satu rumah, kan mereka satu rumah ya teman-teman. Nah seperti itu. Ini adalah kucing pertama saya yang saya adopt teman-teman. Jadi saya sering nyebut dia itu kurukutuk ya. Dulu memang lucu banget teman-teman. Jadi ya sampai sekarang saya masih manggil dia itu kurukutuk ya, kitten. Nggak taunya dia itu udah nggak kitten lagi, badannya besar. Saya pikir dia badannya nggak mungkin bisa besar gitu ya, karena dulu itu seperti malnutrisi dia itu. Jadi udah gitu, waktu pertama saya adopt, beberapa hari atau beberapa minggu setelah saya adopt, dia itu ada masalah di pencernaan. Lama banget teman-teman, dia itu sensitif terhadap merek-merek tertentu gitu ya. Mungkin diduga dia itu dulu dari kecil salah ya teman-teman, salah dalam memberikan pakan merek tertentu. Jadi
dia itu masih kitten tapi ngasih makannya itu eh, nggak cocok gitu ya, untuk mungkin untuk kucing dewasa dan yang harganya itu terlalu ekonomis. Saya nggak mau menyebutkan mereknya ya teman-teman, yang jelas dia nggak cocok dengan satu merek tertentu itu. Kemudian efek dari itu apa? Dia itu mengalami gangguan pencernaan yang cukup, menurut saya parah enggak tapi rumit ya teman-teman, karena enggak cukup diobati satu kali. Waktu itu penyembuhannya itu sekitar 3-4 bulan dan bolak-balik ke klinik ya, ke klinik, ke vet, ke dokter hewan gitu ya, bolak-balik, berobat jalan, dikasih obat, dan makanannya itu harus makanan khusus yang untuk diare. Saya waktu itu pakai RC Royal Canin yang digestive care teman-teman. Jadi saya pakai itu sekitar 3-4 bulan, lumayan lama teman-teman, dan RC itu kan harganya lumayan mahal ya teman-teman. Nah, alhamdulillah setelah 4 bulanan menjalani berobat dan makanannya dipantau terus, kemudian membaik. Mungkin dia juga sudah dewasa dan sudah perutnya sudah bisa menyesuaikan. Nah, setelah membaik itu saya pun mencari mencari makanan yang sekiranya cocok untuk dia, dan ketemulah dengan suatu merek tertentu yang grain free teman-teman, dan harganya itu ya lumayan teman-teman, lumayan di atas rata-rata sedikit ya teman-teman ya. Menurut saya mahal, tapi ya saya usahakan pakai merek itu karena saya nggak mau dia itu seperti dulu lagi teman-teman, kasihan. Dan alhamdulillah cocok sampai sekarang, kira-kira udah hampir 5 tahun pakai merek itu. Nah, dia itu umurnya udah 5 tahunan ya teman-teman. Nah teman-teman, nah dia itu sudah steril teman-teman. Sterilnya di usia 8 bulan, belum birahi waktu itu teman-teman, atau mulai angkatan birahi tapi sudah saya steril, langsung saya steril. Karena apa? Karena memang saya itu dari awal itu dari saya awal mengadop itu saya alhamdulillah sudah pro steril, dan saya memahami betul apa fungsi dan apa manfaat dari steril itu ya teman-teman. Jadi ya semua kucing saya memang sudah disteril di usia dini ya teman-teman, usia dini tapi yang sudah memungkinkan ya, memungkinkan menurut dokter usianya sudah memungkinkan untuk steril, untuk masuk syarat steril gitu maksudnya ya teman-teman. Nah, dia itu steril di usia 8 bulan. Ya, belum sempat mengenal birahi teman-teman, belum spraying, belum pipis sembarangan, belum ini itu, tapi dia sempat kawin juga teman-teman. Waktu itu Moza belum steril dan dia udah steril. Mozanya birahi, dia mau kawin sama Moza teman-teman. Untungnya dia sudah steril ya teman-teman. Nah, jadi saya agak tenang teman-teman. Moza juga setelah birahi itu dia lalu saya steril juga teman-teman. Intinya semua kucing di tempatku sudah steril. Nah, kecuali kucing yang pendatang yang sudah dewasa itu memang sterilnya nggak di usia dini ya teman-teman, karena memang datangnya sudah dewasa. Seperti Lola itu kan datang malah dia hamil, saya nggak tahu ya teman-teman. Setelah lepas masa menyusui pun saya steril. Termasuk anak Lola malah birahinya itu 4 bulan sudah birahi dini itu. Nah, setelah usianya cukup dan berat badannya cukup, lalu nggak pakai lama saya pun steril juga. Steril ini sudah sering saya bahas ya teman-teman tentang manfaatnya, dan yang penting ya teman-teman, intinya itu saya itu memang betul-betul ingin merawat mereka itu benar-benar sesuai prioritas ya, maksudnya itu yang kualitas gitu ya, yang berkualitas, walaupun menurut sesuai kemampuan saya, standar saya gitu ya. Karena saya nggak mau kucing-kucing di rumahku, di dalam rumahku itu beranak pinak yang nantinya bikin repot saya sendiri teman-teman. Sudah banyak kasus yang menjelaskan ataupun menampilkan gitu ya, kalau beranak pinak itu malah repot sendiri, nanti malah di open adopt yang nanti kelak nasibnya nggak tahu ya teman-teman. Seperti itu, saya itu nggak mau. Jadi saya juga nggak mau kucing saya itu karena saking banyaknya itu nanti malah jadi
mengorbankan satu sama lain. Jadi mengorbankan di sisi kesehatannya teman-teman. Kalau kucing kebanyakan itu kan kualitas hidupnya juga, peluang hidupnya juga ini ya teman-teman, minim ya teman-teman. Itu menurut survei dan faktanya seperti itu ya teman-teman. Nah intinya seperti itu, saya nggak mau terlalu banyak kucing yang nantinya bakal merepotkan saya sendiri gitu ya teman-teman. Bukannya saya itu nggak sayang sama ini ya teman-teman, ya pokoknya intinya saya pro steril gitu aja ya teman-teman. Nah untuk kucing-kucing yang pendatang gitu ya teman-teman, itu kalaupun saya punya dana gitu ya, insya Allah juga saya usahakan steril ya teman-teman, karena memang apa ya, steril itu mencegah banyaknya kucing-kucing yang terlantar, peluang kucing terlantar, bayi-bayi terlantar gitu ya. Steril itu mencegah overpopulasi seperti itu ya teman-teman. Sudah banyak yang membahas dan sudah banyak juga penggiat steril di Indonesia ini ya teman-teman. Di kota-kota kalian begitu juga nggak kalian teman-teman? Di kota-kota kalian itu banyak juga penggiat steril kan? Nah, kalau yang apa ya, kalau yang sudah biasa berkecimpung dengan dunia persterilan, insya Allah juga sudah paham ya teman-teman. Nah teman-teman, kitten ini adalah kucing pertamaku ya teman-teman. Jadi kitten ini sedikit banyak sudah apa ya, sudah banyak membantuku dalam apa ya, masa ke masa gitu ya teman-teman. Layaknya manusia biasa teman-teman, saya pun pernah mengalami suatu ibaratnya suatu ujian hidup gitu ya, ujian hidup yang uh, mungkin apa ya, membuat saya berada di titik rendah bagi saya teman-teman. Nah salah satu pelipur laraku itu ya ini dia teman-teman. Dengan saya mengadopsi dia, saya itu merasa punya semangat lagi untuk menjalani kehidupan sebagai manusia ya teman-teman. Saya merasa lebih dibutuhkan lagi sebagai manusia, merasa lebih berguna lagi sebagai manusia, merasa apa ya teman-teman. Pokoknya saya merasa hidup saya itu berarti ya teman-teman, walaupun buat dia seekor kucing ya teman-teman, tapi dengan adanya saya, dia itu bisa menggantungkan hidupnya kepada saya gitu ya teman-teman. Intinya dia itu pelipur lara di saat saya itu sedang mengalami titik yang gak enak ya, titik terendah atau titik yang apa ya, pokoknya lagi dalam keadaan sedih gitu ya teman-teman. Dia itu bisa menghibur, dia itu bisa sebagai pendengar yang baik dan gak mungkin ember teman-teman. Kan kucing gak bisa ngomong ya, dan dia itu intinya paham lah ya teman-teman. Chemistry-nya itu kalau seperti kucing sendiri itu kan udah seperti anak ya, seperti keluarga. Jadi chemistry-nya itu ada ya teman-teman. Jadi apapun yang saya rasakan, percaya nggak percaya teman-teman, kucing bisa rasakan teman-teman. Kalaupun saya sedang nggak enak hati gitu ya, lagi dalam keadaan marah nggak karuan, itu kucing pun kadang gelisah teman-teman. Pokoknya teman-teman kalau yang punya kucing itu pasti tahu lah ya teman-teman, bisa merasakan apa yang saya rasakan. Nah kucing pertama yang bisa merasakan itu, yang saya merasa bisa sebagai manusia itu bisa lebih berharga, lebih bisa dihargai, lebih bisa merasa dibutuhkan gitu ya, itu ya si kitten ini. Kemudian lanjut dengan kucing-kucing yang pendatang yang lain ya teman-teman. Nah itu sedikit penjelasanku tentang si kitten ini ya teman-teman, si kuru kutuk ya tuh, kitten yang sehat ya, sampai tua ya sama ibu ya nak ya. Iya, ya sayang ya tuh. Kalau jam segini ngantuk teman-teman. Itu jamnya kucing itu kalau siang itu jamnya kucing malas-malasan, ngantuk-ngantukan gitu ya teman-teman. Apalagi ini tadi sudah pada sahur ya teman-teman tuh. Queen juga tuh lagi asik di pintu, terus si Cilang itu di sana. Terus si Nyonya Lola itu di sana ya teman-teman. Nah, teman-teman, kiranya cukup sekian dulu videoku kali ini ya teman-teman. Semoga bisa menghibur kalian di sela waktu yang senggang, dan apapun yang buruk bisa kalian skip, dan apapun yang bermanfaat silahkan diambil ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu mendukung videoku ini dengan kalian
Klik like, komen, dan subscribe serta share di tab komunitas kalian ya teman-teman. Jangan lupa untuk menonton videoku selanjutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Lola? Lola mau ngempeng. Dadah teman-teman gitu. Dadah teman-teman. Dadah teman-teman Mbak Mosya. Dadah.